Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatidz, para guru, pengurus DKM serta Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah, mengawali kajian motivasi dan inspirasi Islami pagi hari ini. Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya pagi hari ini Allah Ta'ala takdirkan kita semua bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang tentu tidak semua hamba Allah diberi kesempatan seperti kita. Mudah-mudahan saja sholat subuh kita serta ibadah kita yang lain senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Sholawat teriring salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam meneruskan perjuangannya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, izinkan pagi hari ini kita melanjutkan bedah buku kita, Buku Kanal Berkah, hidup menjadi semakin indah, mudah dan barokah, yang terpotong beberapa waktu karena ada event, ada kemerdekaan, ada tema tentang Rasul dan sebagainya. Dan hari ini di catatan saya kita sudah sampai di bab ketiga, yaitu ketika kita ingin menjadi kanal berkah, kita menentukan pilihan bahwa saya memilih untuk menjadi kanal berkah. Nah, kalau tanya mengapa kita perlu menjadi kanal berkah? Karena kita ingin menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah dan di sisi manusia. Nah, salah satu agar kita memenuhi ketentuan untuk bisa menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah adalah memberi manfaat bagi sesama. Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat, bukan sekedar hidup. Kalau sekedar hidup, ya mohon maaf, di luar sana banyak yang sekedar hidup tapi nggak memberi manfaat apapun. Nah, kita tahu yang memberi manfaat akan tetap tinggal di bumi walaupun kita sudah tidak ada. Kalau kita misalkan mengatakan pagi ini ngambil hadis riwayat Bukhari dan Muslim, saya bertanya, apakah Imam Bukhari masih hidup? Sudah tidak ada. Apakah Imam Muslim masih hidup? Sudah tidak ada. Tapi subhanallah, kebaikannya mengalir terus. Kenapa? 24 jam disebut Bukhari Muslim, di Bukhari Muslim. Kenapa? Dalam seluruh dunia ini kan waktunya berbeda-beda. Sekarang di sini subuh, di Makassar sana sudah duha, ada kajian duha. Di mana lagi misalkan terus begitu 24 jam. Bayangkan saja. Contoh di Indonesia lagi, kalau saya mengatakan Kiai Haji Ahmad Dahlan masih hidup, sudah meninggal. Sudah meninggal, tapi betapa kebaikannya yang dia tinggalkan, Masya Allah. 24 jam juga. Sekolah-sekolah Muhammadiyah, pesantren-pesantren, masjid-masjidnya dibangun, 24 jam mengalirkan kebaikan. Itu yang dikatakan yang memberi manfaat akan tetap tinggal di bumi. Sementara kita sebagian manusia yang tidak memberi manfaat, ada di dunia tapi nggak ada apa-apanya, hidup tapi sudah mati, gitu ya. Ini kenapa kita harus menjadi kanal berkah. Yang kedua, ingin menjadi manusia yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa rumusnya agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Lebih dicintai. Allah sayang kepada seluruh makhluknya, tapi lebih dicintai ternyata harus menjadi mukmin yang kuat. Rumusnya. Jadi mukmin ada dua, mukmin yang lemah dan mukmin yang kuat. Siapa yang dicintai? Yang lebih dicintai? Mukmin yang kuat. Kita harus menjadi mukmin yang kuat.
kuat imannya, kuat ekonominya, kuat ilmunya. Nah, itu bagian dari menjadi kanal berkah. Dan yang ketiga tentu ingin menjadi manusia yang hidupnya lebih indah, lebih mudah, lebih barokah, itu goalnya. Nah, di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah berbicara ada 7 kiat dasar untuk menjadi kanal berkah setiap saat agar hidup kita semakin indah, semakin mudah, dan semakin barokah. 7 kiat itu yang pertama mengetahui keutamaan menjadi kanal berkah. Tadi sudah keutamanya diantaranya orang yang menjadi kanal berkah akan memberi manfaat, orang yang memberi manfaat akan tetap tinggal di bumi. Itu salah satunya, banyak sekali keutamaannya. Bahwa kalau kita merindukan pertolongan Allah, maka tolonglah sesama. Kalau kita memudahkan orang, akan dimudahkan urusan kita. Semua berkait dengan kebutuhan kita. Jadi kalau ditanya siapa sih yang paling butuh terhadap kanal berkah, bukan orang lain, kita. Jadi kalau kita sedekah, yang butuh sedekah bukan, mohon maaf, para duafa, yatim. Betul dia butuh sedekah, tapi tanpa kita banyak juga memberi sedekah. Tapi yang butuh sedekah itu adalah kita. Kenapa? Betapa hebatnya orang memberi sedekah kepada orang lain. Pertama, tentu bahagia, murah meriah, bersedekah berapapun kita semakin bahagia. Yang kedua, pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa orang yang memberi makan orang lain, itu salah satu saja. Orang yang memberi makan orang lain, balasan dari Allah, rezeki dari Allah, lebih cepat balasannya dari bapak memotong punuk kontak. Ya, jadi lebih cepat. Ini memotong punuk kontak kan perlu waktu, ini lebih cepat. Bayangkan saja. Ya. Belum lagi di saat kita tidur ada doa melangit gitu. Dari siapa itu? Dari si fakir yang kita tolong, orang yang susah kemudian kita bantu menjadi jalan keluar. Kita tidur tapi ada doa melangit. Bayangkan coba. Itu diantaranya ya, udah kemarin ya, bagaimana kehebatan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf ya, dan sebagainya. Dan di Indonesia ada Kiai Dahlan dan banyak lagi lah ya, Kiai Haji Asy'ari. Kalau di Bekasi ada Kiai Haji Nur Ali yang beliau sudah nggak ada, tapi masya Allah kebaikannya yang ditinggal luar biasa. Nah, setelah kita mengetahui keutamaan kedua, karena kita akan menjadi kanal berkah, kita akan menjadi objeknya, pelakunya. Kemarin sudah disampaikan, apa beda kanal dengan sungai? Kalau sungai dengan izin Allah tercipta oleh Allah, dengan izin Allah. Kita ke gunung kemana udah ada sungai. Tapi kalau kanal kita yang bangun. Kanal Timur waktu kita baru pindah ke Bekasi belum ada, Pak. Sekarang sudah ada. Siapa yang buat? Ya manusia kan. Nah, sama kalau kita ingin menjadi kanal berkah, berarti kalau kanal itu saluran air, dan apa menariknya dari kanal, coba perhatikan. Kanal mengalirkan air, sebelum air sampai di tujuan, yang pertama basah kanalnya. Sebelum sampai air di tujuan. Besarnya tergantung kita buat, besarnya, panjangnya. Kalau begitu kanal berkah berarti kita menjadi saluran berkah. Nah, sebelum berkah itu sampai kepada objek yang akan kita beri berkah itu, kita sudah mendapatkan berkah terlebih dahulu. Gitu ya. Dan hari ini sampai kepada Pak, tetapkanlah pilihan untuk bisa menjadi kanal berkah. Karena kanal berkah adalah pilihan. Dasarnya apa? Ya, jadi tetapkanlah pilihan untuk menjadi kanal berkah. Nah, pertama dipahami Pak, dalam hidup ada ruang dalam hidup ini. Pertama adalah ruang di mana Allah tidak memberikan peluang kepada kita untuk memilih. Contoh, kita nggak bisa milih. Kita lahir di mana nggak bisa milih. Ada yang pesan lahirnya di mana? Oh, saya lahir di tanah suci gitu bisa? Nggak ada. Terserah Allah mau takdirkan itu lahir di mana. Ya, ada orang Bekasi bisa lahir di mana? Bisa aja, mungkin dia hamil sampai di sana lahir lebih cepat. Nah, cuma numpang lahir, balik lagi. Bisa saja, kenapa tidak? Artinya satu ini nggak bisa dipilih. Ada ruang di mana kita nggak bisa memilih. Contoh, kita lahir di mana, meninggal di mana, ya nggak bisa memilih. Ini ruang pertama. Yang begini nggak usah dipilih, terima dan syukuri. Yang kedua, ada ruang di mana Allah memberikan kita peluang untuk memilih seluas-luasnya. Kita sekarang mau tinggal di mana? Tinggal di sini. Mau belajar apa? Boleh habis subuh ngikut kajian, boleh pulang, bahkan boleh nggak sholat subuh dalam tanda petik. Semua mendapatkan balasan gitu kan? Ada yang sholat subuhnya, ada milih di show pertama, ada yang penting sholat subuh walaupun masbuk. Pilihan semua itu. Pilihan. Nah, dalam bahasa berbeda bisa dikatakan ruang di mana kita bisa memilih, sering kita mendengarnya hidup adalah
pilihan. Ya, hidup adalah pilihan. Ini di buku yang satu lagi dikupas lebih detail di Revolusi Pola Hidup. Sekarang saya akan bicara pilihan berkaitan dengan kita memilih ingin menjadi kanal berkah. Kanal berkah menjadi bagian pilihan. Boleh Bapak nggak nolong orang juga boleh. Diam aja, lahir diam aja gitu. Ya. Boleh ditanya orang diam aja, Pak di mana Masjid Al-Ikhlas? Diam aja boleh. Pilihan Bapak. Boleh Bapak ngajak orang untuk ngaji? Boleh, enggak juga boleh, pilihan itu. Jadi ruang di mana menjadi kanal berkah adalah ruang pilihan. Jadi apa yang sampaikan betul-betul pilihan. Ada yang mendengarkan, oke saya praktekkan, saya ingin setelah saya meninggal, kemudian kebaikan mengalir terus sepanjang waktu sampai hari kiamat. Ada juga saya ingin ketika saya tidur ada doa yang melangit. Saya ingin barangkali kesulitan saya karena perlu kita menjadi kanal berkah, karena balasan kanal berkah luar biasa. Pilihan. Ada yang mengatakan, itu teori. Yang nyampaikan dia belum tentu jadi kanal berkah tuh. Gampang ngomong, gitu kan? Ya pilihan aja lah pokoknya. Ini sampaikan saja, responnya berbeda-beda gitu kan. Ada teori lah, gitu. Coba aja yang nulis juga belum tentu dia paham. Boleh gitu kan. Itu apa lagi? Boleh. Saya akan melakukan. Karena kebaikan ada kepada saya. Saja kanal berkah, saya mendapatkan yang dilewati oleh keberkah tadi. Boleh. Jadi wilayah menjadi kanal berkah, wilayah di mana kita bisa memilih. Contoh, setiap orang bisa jadi kanal berkah, setiap orang. Yang punya harta jadi kanal berkah dengan hartanya. Hari ini di Palestina butuh bantuan. Kalau kita nggak bisa berangkat ke sana, di samping kemampuan kita nggak ada secara fisik untuk bertarung di sana, berjihad melalui harta. Bisa dengan tenaganya. Yang punya tenaga di Jumat ini, alhamdulillah masjid ini saya sering sampaikan ke tempat lain. Semoga mengalirkan pahala buat para DKM, pengurus DKM, sesepuh, jamaah yang saya izin. Wah, ada gerakan luar biasa di Masjid Al-Ikhlas Duta Indah. Setiap Jumat bapak-bapak ibu kumpul untuk bersama-sama Pak merawat masjid ini. Nah, kalau ini sampai dikerjakan orang lain tanpa sadar, Bapak dapat pahala dari mereka yang ngikuti. Ya saya kebagian lah. Karena Pak, saya mengalirkan. Berarti apa? Saya menjadi kanal berkah dengan lisan saya. Menyampaikan dia contoh. Oh, di Masjid Al-Ikhlas itu sebelum berangkat haji kumpul di sini tuh, diantar, didoakan. Nanti sudah pulang kumpul lagi. Biar apa? Ada ikatan. Didata nih jamaah yang udah haji. Tempat lain belum ada. Mendengar di sini, saya sampaikan, diikuti, ngalur pahala. Begitu sederhananya menjadi kanal berkah. Oke? Yang punya ilmu jadi kanal berkah dengan ilmunya. Yang bisa nulis buku. Yang punya YouTube bisa punya keahlian di bidang media seperti ini, sosmed, lakukan itu. Yang punya jabatan dengan jabatannya. Ada seorang gubernur mengatakan, sebelum saya jadi gubernur, membangun masjid satu yang nilainya 1 miliar, sulitnya luar biasa ngumpulin dana. Setelah saya jadi gubernur, 1000 masjid lebih saya bangun. Kenapa? Dengan keputusan dia. Gunakan itu. Sekarang punya posisi jabatan RT RW, di mana mungkin kita butuh izin apa yang membuat kemaslahatan umat, lakukan itu. Ya, yang punya pengaruh dengan pengaruhnya. Bapak mungkin terkenal sekarang, kalau Bapak ngomong orang ikut semua, kenapa nggak dipengaruhi orang untuk kebaikan? Ya, menjadi influencer bahasa sekarang ya. Silakan aja. Yang punya jaringan dengan jaringannya. Terima kasih, kemarin ada jamaah dari Duta Indah, saya nggak kenal, tapi saya kaget, saya diundang di sebuah masjid di Wisma Asri. Qadarullah, biasanya ahad kelima udah penuh itu. Hari itu yang biasa saya ngaji, entah bagaimana izin. Pak, izin ahad kelima bulan ini, kemarin maksudnya bulan September, Bapak nggak di saya, di Darul Ma'arif di Pondok Kelapa. Oke, pikir saya senanglah, saya mau istirahat. Ini kan terus Sabtu Ahad, Senin juga ada saya subuh kayak gini. Akhirnya qadarullah masuk, Pak bisa nggak ngisi di Wisma Asri Al-Mutakin gitu kan. Udah ngobrol, udah saya nggak mikir tuh, udah siap, udah kosong, saya datang ke sana. Habis kajian, kemudian bedah buku, dia minta tentang waktu. Saya bedah buku matematika waktu. Nah, akhirnya saya tanya, Pak, punten, kok bisa tahu saya dari mana? Apa dari YouTube saya? Enggak, saya kerja di kantor, punya kenalan orang Duta Indah Al-Ikhlas. Terus saya dikasih nomor teleponnya, kontak Bapak. Terima kasih Pak, Bapak udah menjadi kanal berkah. Coba bayangkan, sesimpel itu. Sekarang saya ngajar di sana, dan insya Allah dia minta rutin, karena saya diminta subuh udah penuh. Kalau mohon maaf, Sabtu sama subuh itu kan cuma 1 sampai 5 udah full.
Karena ini hanya kebetulan aja ada diberi kosong. Ya udah dicari waktu, akhirnya insyaallah taala Sabtu malam Ahad dicari-cari waktu. Berarti selama orang tuh ngaji dengan izin Allah, mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau satu orang dapat hidayah, orang yang di sini yang ngasih nomor telepon saya ke orang Duta Indah, saya tidak tahu, mohon maaf ini Bapak, terima kasih sekali saya. Semoga kita semua menjadi kanal berkah. Sesimpel itu menjadi kanal berkah. Ya, kita duduk di sana orang ngaji berubah asbab kita, pahala ngalir terus kepada kita. Ya, yang punya komunitas dengan komunitas, yang punya doa menjadi kanal berkah dengan apa? Doanya. Coba kita praktekkan ya, mulai hari inilah Pak. Saya ingin ngajak diri saya dan Bapak Ibu. Kita bisa seperti sekarang berkat siapa sih? Orang tua kita, guru kita, teman kita. Coba ingat-ingat itu, sahabat kita. Pernah nggak kita berterima kasih kepada mereka setelah mereka kita pisah? Ada saran yang paling hebat, berdoa. Sisihkan waktulah. Misalkan kalau saya ngambil habis subuh atau sholat malam. Kalau sholat malam mepet, habis subuh saya agak duduk lebih lama. Saya doakan dari mulai guru-guru waktu saya di kampung, di sanawiyah, di aliyah, ya. Kemudian setelah kuliah dan sebagainya. Guru-guru doakan kita semua. Setelah itu doakan orang menjadi kita sukses. Saya ingat siapa yang membawa saya ke Jakarta. Sekarang di posisi sekarang tanpa bapak ibu semua siapalah Rahmat. Saya bisa ngaji di sini sebab siapa? Allah yarham Pak Effendi, siapa namanya? Saiful. Semoga pahalanya ngalir kepada beliau. Yang sudah nggak ada saya doakan. Yang masih ada pengurus DKM, pengurus Majelis Taklim serta jamaahnya, insya Allah saya doakan. Ya tentu kalau saya tahu nama saya akan sebut nama. Apalagi kalau saya dengar si fulan lagi ada masalah apa, udah nggak usah ngomong, doakan. Ya Rob, si fulan dengan ujianmu sedang dililit hutang, berikan jalannya Allah agar dia segera bisa melunasi hutangnya. Kalau enggak, saya akan mengatakan ya Allah takdirkan seluruh orang-orang menjadi jalan rezeki saya, jalan ilmu saya, para pengurus DKM, pengurus Majelis Taklim yang telah menjadi asbab saya dan lembaga saya, balas kebaikan mereka dengan balasan yang sempurna ya Rob. Bila di antara mereka ada yang sakit, sembuhkan ya Rob. Bila di antara mereka ada yang sedang lihat masalah ekonomi, bukakan jalan ya Rob agar segera keluar jalan keluar, agar segera keluar dari masalahnya. Di antara mereka akan merindukan putra-putrinya agar bertemu jodohnya, temukan jodoh mereka semua ya Rob. Terus gitu kan. Nah ini apa? Kan nggak tahu doa mana di antara kita. Coba seandainya kita paham ini, kita keluar dari masalah, mungkin doa si fulan. Doa si fulan. Itu ya. Ini udah cukup menjadi kanal berkah. Bapak jalan keluar di komplek, kalau saya berhenti dulu, saya mengatakan salam kepada seluruh orang komplek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, keberkahan tercurah kepada kalian semua warga di RT saya ini, RT 1 RW 25. Jalan. Sudah mendoakan itu. Subhanallah. Ini begitu mudah. Bapak, saya jalan dari sini, dari rumah ke sini, ngelewatin banyak pedagang, ngelewatin banyak orang mau berangkat kerja kadang-kadang. Sedang berhenti sejenak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka nggak dengar, tapi ini doa. Bapak pedagang kaki lima, semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah menyertai kalian semua ya. Kemudian Allah menyertai kalian semua, amin. Semoga orang-orang yang mau berangkat kerja ya, keselamatan, keberkahan menyertai kalian semua ya, amin. Orang yang didoakan nggak ngerti, tapi Allah dengar. Coba, apa kata malaikat? Untukmu juga. Artinya, ketika kita memposisikan diri hanya menjadi doakan, bukan hanya loh Pak. Ini luar biasa. Kita udah sepanjang waktu berdoa dan balasannya luar biasa. Ini begitu simpelnya menjadi kanal berkah adalah sebuah pilihan. Tapi kan enggak boro-boro memberi materi, salam aja ogah, ya kan? Gitu. Assalamualaikum Pak, salam. Wah, politnya minta ampun ya. Nauzubillahi min dzalik, janganlah ya. Salam lah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau berangkat sama pasangan kita, istri kita, anak kita. Pamit dulu sayang, mau berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah menyertai kamu ya sayang di rumah beserta keluarga. Istri kan ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah menyertai ayah sepanjang jalan sampai kembali ya. Coba indah. Berangkat, assalamualaikum, waalaikumsalam.
Tolong dong, itu doa loh Bu. Maka dulu ada seorang tokoh mengatakan, salam sama dengan selamat pagi. Benar menurut saya. Kalau model salamnya begini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Karena apa dong? Selamat pagi, selamat pagi. Beda dong kalau yang diajarkan Rasul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada salam juga nggak lurus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba cek bahasa tulisannya begitu nggak? Bayangkan aja, salam begitu, panjang pendeknya nggak beres lagi. Nah, ini, coba luruskan. Nah, menariknya adalah kaitan dengan pilihan. Ini saya ngambil di buku saya yang di Revolusi Pola Hidup. Kalau di buku yang Kanal Berkah di halaman 60, yang Bapak punya nanti bisa dibuka di rumah. Kaitannya dengan pilihan, nasib kita hari ini Pak, apapun kondisinya, adalah kumpulan dari pilihan-pilihan yang lalu yang kita putuskan. Banyak pilihan yang lalu diputuskan menjadi nasib sekarang. Coba ya, sekarang kita ada di masjid ini. Kenapa ada di sini? Bapak tadi memilih berangkat ke masjid untuk jamaah. Ada nggak? Apakah semua orang memilih untuk ke masjid? Ada yang nggak tetap memilih tetap tidur? Ada. Ada yang milih tetap bangun tapi sholat di rumah. Ada nggak? Ada. Kenapa Bapak ada di sini? Sebelumnya Bapak memilih untuk berangkat. Kenapa Pak Rahmat sekarang nggak pakai gamis? Karena saya memilih ini. Setelah ini saya ada kajian parenting di Bintara, Madrasah Sanawiyah Negeri 24 Kampus B. Ada pesantrennya di sana. Pilihan saya pakai ini, pakai baju ini, peci ini. Pilihan. Dan kabar baiknya, kalau sekarang posisi kita sekarang di sini adalah nasib kita dari pilihan yang lalu, maka nasib kita yang akan datang tergantung pilihan-pilihan kita sekarang. Yang kita putus sama milih ini ngerubah nasib kita yang akan datang. Saya ulang lagi ya, ini materi pernah disampaikan tapi biar kita hafal. Coba cek sekarang tanggal 5 Pak ya. 5 apa 6 ya? Oktober. November 4. Tanggal 4 November hari ini. Tanggal 4 November kita milih semua pilihan sekarang menentukan nasib yang akan datang kayak apa? Bapak semua kita semua yang hadir milih mulai tanggal 4 November sekarang ini memilih menghafal satu hari satu baris Quran. Nggak usah satu lembar, satu baris. Insya Allah pasti tanggal 4 Desember 2023 kita semua di sini akan wisuda hafiz satu lembar. Bagaimana rumusnya? Satu hari satu baris kita pilih menghafal. Dalam satu halaman isinya 15 baris. Bolak-balik satu lembar berapa baris? 30. Berarti sebulan yang akan datang, yang tadinya nasibnya nggak hafal satu lembar menjadi hafal satu lembar. Teruskan deh. 4 November 2024 kita di sini akan wisuda hafiz satu juz. Dari mana rumusnya? Satu bulan satu lembar. Kalau satu hari satu baris, satu bulan satu lembar. 10 bulan sudah satu juz. Yang 2 bulan untuk murojaah biar mut'ain. Berubah nggak? Berubah. Kalau suruh maju ngimamin lumayan bisa satu juz. Tarawih selesai. Ini tarawih langganan. Udah kebaca deh dia bapak ini kalau tarawih suratnya itu saja. Yang memang belum hafal. Nah begitu punya satu juz kan lumayan. Kalau di awal dari An-Naba lumayan itu. An-Naba, An-Nazi'ah dan seterusnya. Gitu kan? Oke. Nah ini yang perlu kita tahu. Tapi perlu diketahui, kalau nasib kita hari ini tergantung pilihan kita yang lalu, nasib kita yang akan datang tergantung pilihan-pilihan kita sekarang. Satu-satunya yang tidak bisa dipilih adalah akibat dari pilihan kita. Akibatnya nggak bisa dipilih. Katanya hidup pilihan, suka-suka saya dong, mau ngaji mau enggak, ya boleh. Kalau kita milih nggak pernah ngapal, ya akibatnya nggak pernah hafal. Kalau kita suka-suka saja dong mau makan apa, ya bebas, tapi akibatnya sakit mah. Kalau suka yang manis terus, kalau apa-apa, kalau nggak manis nggak bisa. Makan harus yang manis sayurnya, terus. Ya akibatnya kemungkinan besar gula penyakitnya. Kalau kita sekarang bodoh kenapa? Ya nggak mau belajar. Nah bebas pilihannya, yang nggak bebas akibat dari pilihannya. Nah kalau sekarang kita tentukan, bismillah setelah ini kita memilih menjadi kanal berkah. Dari yang terkecil, mendoakan, pilihan. Sadar atau tidak sadar, akan dirasakan oleh kita. Betapa dasarnya mendoakan orang.
Setelah itu mungkin kita pilihan lagi apa? Mulai sekarang saya kalau ke masjid pasti bawa uang. Pastikan itu. Tidak sadar kita di akhirat punya tabungan. Kalau sedekah banyak kan mikir, tapi kalau sedekah 10.000 sampai 100.000 penduduk komplek begini nggak terasa tiap pagi. Daripada bapak harus sedekah sekali sedekah kan 100 juta, berat sekali. Nggak sadar pak. Bapak nggak sadar membersihkan masjid ini jadi nyaman, kita nyaman, pahalanya ngalir. Jangan-jangan ini mengantar kita ke surga, bukan amalan yang seperti kita bayangkan. Ini yang dikatakan, betul-betul pilihan menentukan hidup kita. Baik, ada ungkapan, ya. Karena itu cara terbaik untuk menghasilkan masa depan yang sesuai dengan pilihan kita adalah memulai dengan memutuskan pilihan-pilihan terbaik hari ini. Saya akan menjadi apa ke depan? Putuskan sekarang pilihannya. Kalau kita ingin menjadi mati dalam keadaan husnul khotimah seperti doa kita, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, kami mohon kepadamu ya Allah semoga kematian saya mati dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Berarti dua kata kan? Husnul khotimah, husnul baik, khotimah akhir ya baik. Bagaimana mungkin kita akan mengakhiri hidup dengan baik kalau kebiasaan kita buruk? Kenapa? Kebaikan adalah sebuah kebiasaan. Karena itu biasakan dengan baik. Sholat yang terbaik, makan yang terbaik, berkomunikasi dengan teman yang terbaik dengan bahasa terbaik. Pahami nih. Jadi kita ingin ujung hidup yang terbaik, sementara kebaikan adalah sebuah apa? Kebiasaan. Maka biasakan dengan baik. Untuk memerlukan kebiasaan yang baik diperlukan pilihan. Mulai hari ini pilihan saya yang terbaik. Sholat yang terbaik tepat waktu di shaf pertama, tidak ketinggalan takbiratul ihram. Oke, apa lagi? Sholat sunat terbaik, sholat malam sepertiga malam terakhir. Pilih itu, terus saja pilih yang terbaik, pilih terbaik. Oke, baik. Nah, di buku ini di halaman 60 ada satu kesimpulan yang kita harus ambil dari materi tadi. Masa lalu adalah pelajaran. Kita nggak bisa ngotak-ngatik masa lalu apapun. Hari ini adalah pilihan dan esok adalah akibat dari pilihan sekarang. Oke, masa lalu adalah pelajaran, sudah menjadi sejarah. Sudah nggak bisa dirubah kita kan. Kenapa dulu? Udah masa lalu, nggak mungkin kita balik muda lagi. Ya, terus hari ini pilihan. Sekarang menentukan pilihan. Pilihan hari ini menghasilkan apa? Esok akibat dari pilihan sekarang. Bapak yang sekarang rajin olahraga, segar. Bapak yang mau nyoba tidur terus pak, ya tunggu aja lah 7 hari ya tidur, saya pikir sudah tahu akibatnya. Ya. Yang mau makan puas-puasin terusin aja, juga nggak ketahuan akibatnya. Yang milih hari puasa, entah Senin Kemis, puasa Daud, Ayyamul Bid, pilih puasa, hasilnya beda. Tambah sehat insya Allah, tambah semangat, tambah seger gitu ya. Seperti itu contohnya. Ya, masa lalu adalah pelajaran, hari ini adalah pilihan, dan esok adalah akibat dari pilihan sekarang. Di buku halaman 60 nanti Bapak bisa buka kembali buku Kanal Berkah ya. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita Pak di surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat. Coba, pilihan apa yang sekarang kita lakukan untuk perbuatan akhirat? Bagaimana kita dipanggil-panggil oleh pintu Ar-Rayyan kalau kita nggak pernah memilih rajin puasa? Bagaimana kita akan memilih 8 pintu surga kalau kita nggak pernah jaga wudhu dan sebagainya? Jadi membayangkan dong, saya akan seperti apa? Ya, bagaimana kita akan mendapat surga yang paling tinggi? Nggak pernah berjuang. Bagaimana kita menjadi surga yang tengah dan sebagainya? Pokoknya banyak sekali
pilihan-pilihan dengan apa? Oh, saya memilih memaafkan, saya memilih berhenti berdebat walaupun saya benar. Itu ada balasannya kan? Nah, pilihan sekarang ini yang akan menentukan nasib besok. Maka dikatakan setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini salah satu keunikan ayat ini. Satu ayat pesan takwanya dua. Coba perhatikan. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Oke? Di bawahnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sangat penting berarti ayat ini. Ayo renung sekarang. Pilihan apa yang akan ambil? Ini semakin dekat ini. Waktu-waktu kita berakhir karena makin ganti hari, sadar atau tidak sadar kita semua sedang mendekat kepada kematian, Pak. Sadar apa tidak? Ganti hari jangan senang kita ulang tahun. Ya betul disyukuri, tapi yang perlu juga dievaluasi, sudah berbuat apa? Dengan umur yang udah segini. Kalau ibarat waktu ini udah asar kita, Pak. Nunggu maghrib. Gitu kan? Jangan sampai tahu-tahu maghrib, Pak. Wassalam nanti kita. Nah, baru di sana baru ngomong tentang seandainya. Itu kan ada ya di buku yang lain itu, di buku matematika waktu, ada belajar dari penduduk akhirat. Seandainya saya hidup saya akan begini, seandainya. Wah, udah terlambat itu. Ya. Oke, penyesalan penduduk kubur. Jadi seandainya penduduk kubur boleh menjerit sekarang, dia ingin bangkit, ingin ngaji bersama kita, ingin baca Quran yang banyak, ingin sholat yang banyak. Itu kurang lebih. Baik. Nah, dari ayat tadi kita ambil pelajaran. Ada 3 tahapan muhasabah atau renungan sebelum kita memilih tadi. Pertama, muhasabah sebelum bertindak. Misalnya, kenapa saya tidak menjadi kanal berkah dengan apa yang sudah ada di saya? Toh kuncinya tinggal saya putuskan, tinggal memilih. Kenapa sih? Saya sudah pensiun misalkan, tapi saya punya ilmu keuangan. Kenapa saya nggak mengajarkan ini ke? Kumpulkan pemuda-pemuda di masjid, diajarkan mengelola keuangan yang baik. Oh, saya punya ilmu misalkan apa Bapak? Bela diri. Kenapa saya mengajarkan kepada pemuda? Saya punya apa lagi? Bisa ngajar ngaji. Udah Pak, ngumpul yuk sambil belajar, sambil ngopi, belajar. Renung. Jadi kuncinya tinggal kita mau apa enggak. Jadi kita mengevaluasi sebelum bertindak. Ngerenung, kita punya potensi apa? Dari potensi yang kita punya, apa yang bisa segera menjadikan hal berkah? Silakan renung Bapak. Pasti ada kelebihan yang kita punya. Jangan-jangan di rumah kita udah ganti baju berapa banyak, bajunya masih yang lama nggak dibuang, ditumpuk terus. Kenapa ini nggak dikeluarkan? Ya, ada juga motor banyak, beli lagi yang ini belum. Coba renung. Coba nih kasih di pesantren yang membutuhkan atau orang yang tidak mampu membutuhkan. Oh terlalu banyak Pak. Barang-barang di rumah kita barangkali yang sudah nggak pernah dipakai tapi di situ saja. Contoh, mungkin di antara bapak punya laptop lama, ya udah beli yang baru, padahal nggak jelek-jelek. Bapak mungkin mengatakan nggak bermanfaat. Oh mohon maaf, di pesantren kami butuh banget itu. Real Pak. Ya karena kita udah banyak ketinggalan. Ya untuk beli kondisinya tidak memungkinkan. Misalkan seperti itu. Ya contoh. Jadi renungkan sebelum kita bertindak. Oke. Yang kedua, setelah kita merenung, tahapan kedua muhasabah pada saat melakukan. Misalnya, apakah niat saya ini sudah karena Allah atau belum? Terus apa yang saya melakukannya sudah sesuai petunjuknya, ilmu atau belum? Jadi sebelumnya kita evaluasi diri. Saya punya potensi apa yang bisa menjadikan hal berkah? Doa kita, tenaga kita, mungkin aset kita, mana yang bisa menjadikan hal berkah segala? Setelah sebelumnya merenung, sudah putuskan ini akan menjadikan hal berkah saya. Setelah jalan, renung, kira-kira apa yang saya pilih ini apakah niat saya sudah lurus sekarang ini? Udah karena Allah, apakah ingin pujian manusia? Bersihkan dari segala macam. Umur kita udah terbatas, udah nggak lagi mengharap kecuali dari Allah. Sebesar apapun yang kita lakukan, senyap saja kita, senyap saja, ya. Senyap aja. Jadi kalaupun di sana misalkan di media banyak orang yang sedikit-sedikit dipublikasi, urusan mereka lah. Mereka punya niat masing-masing. Kita nggak akan diminta tanggung jawab di akhirat, urusan mereka. Yang akan diminta tanggung jawab tentang urusan kita. Jadi nggak usah sibuk mikirin orang lain. Selamatkan diri kita. Ya.
Jadi kanal berkah. Yes, ini niat karena Allah. Sudah senyap saja. Lakukan. Setelah dilakukan, maka muhasabah yang ketiga, setelah melakukan misalnya seberapa besar dampaknya bagi orang lain, apa yang bisa diperbaiki lagi. Jadi sebelumnya kita menentukan pilihan potensi yang ada. Yang kedua niatnya untuk apa? Sekarang ini kita melakukan. Yang kedua kita renung. Kurang lebih dampaknya seperti apa ya? Kalau saya dengan doa dampaknya ini. Oh kalau dengan harta ini. Oh dengan semuanya deh. Saya punya harta, punya ilmu, punya tenaga, lakukan semua. Jadi itu evaluasi yang 3 tahapan yang harus kita lakukan. Nah, ketahui setiap perjalanan selalu ada ujian, cobaan, gangguan. Maka waspada dengan penyakit aba. Kalau sampai dengar materi ini, sudah ada bukunya, menarik betul, kita bisa melakukan apa saja bahkan hanya dengan berdoa, terus kita nggak melakukan, hati-hati. Jangan-jangan kita kena wabah penyakit yang disebut penyakit aba. Panjang bu, aba, bukan aba-aba. Aba, mana dasarnya? Bicara keinginan, mungkin semua orang atau sebagian besar berkeinginan menjadi kanal berkah. Ingin memilih hidup yang lebih baik, pasti secara umum lah. Ingin menjadi kanal berkah, ingin menjadi apa? Saluran kebaikan. Insya Allah sebagian kita ingin menjadi kanal berkah. Balasannya jelas, mulia di dunia, mulia di akhirat. Dan memang secara kodrati pun demikian, kita semua terdorong untuk melakukan kebaikan karena dengan cara itu akan mengantarkan kita mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau di buku yang ke-6 tipologi manusia, kodrat dasar manusia suka berbuat baik, ingin melakukan kebaikan. Lalu apa awal mula kodrat ini menghilang? Kalau di buku sana salah satu adanya ujian, makanya hati-hati. Satu ujian, yang kedua adanya gangguan-gangguan tadi yang mengganggu kita sehingga kodrat itu menghilang. Nah kita akan kembali ke kodratnya. Kita ingin, tapi nggak cukup ingin ternyata. Ingin menjadi kanal berkah kodrat kita, ingin menjadi saluran kebaikan, saluran berkah. Nah, dan kebahagiaan yang paling tinggi, kalau tadi menjadi kanal berkah salah satu balasannya adalah bahagia dunia akhirat. Dan kebahagiaan yang paling kualitasnya atau yang paling lama bersemayam di hati, sebagaimana ditemukan dalam berbagai riset psikologi, adalah kebahagiaan yang didapatkan seseorang dari pengabdiannya terhadap kemaslahatan. Kebahagiaan ini melebihi kebahagiaan yang didapat seseorang dari kesenangan atau kemenangan. Kita juara, senang. Kita rekreasi, senang-senang, bahagia. Kita menang, bahagia. Tapi yang paling lama bersama kebahagiaan ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Saya urut ya. Kalau bapak ingin bahagia 5 menit, ngopi pak. Bahagia itu langsung. Dan saya sedih kalau sampai ngopi nggak bisa mengantar bahagia. Terus apa lagi pak? Ngopi kan sederhana pak. Kalau saya ngopi saya nikmatin betul ya, bagi yang suka kopi. Oke, ingin bahagia 1 jam, tidur siang pak. Yang suka sibuk gitu kan. Tapi yang kerjanya tidur yang nggak bahagia lagi itu ya. Yang kita sibuk sekali, tidur siang hari Ahad atau pas saya nggak ada jadwal, enak sekali, bahagia pak. Ingin bahagia sehari, bapak rekreasi pak, ke puncak, pulang atau kemana gitu kan. Ingin bahagia seminggu, tur lah agak lama, ke Turki, kemana gitu kan. Ingin bahagia sebulan, apa ya, nikah lagi kayaknya pak ya. Terus kita jalan-jalan bareng gitu, kayaknya sih bahagia. Sebulan doang, kalau bulan kedua bulan berantem itu. Kemudian ingin bahagia setahun, warisi kekayaan bapak kita. Kalau ada warisan pak, dapat warisan bahagia. Tapi kalau ingin bahagia sepanjang waktu, bahagiakan orang lain. Jadi kanal berkah. Oke? Nah, jika hati manusia sebenarnya ingin memilih untuk menjadi kanal berkah, ingin menjadi berdaya diri dan berdaya ekonomi, lalu kenapa prakteknya tidak mudah? Semua orang ingin berbuat kebaikan, ingin menjadi kanal berkah, saluran kebaikan. Mengapa tidak mudah? Disinilah ada hijab atau tirai yang menghalangi pilihan itu. Di sini pula lah Allah memberi kesempatan kita untuk berperang, siapa yang akan kita menangkan. Jadi ada gangguan dalam diri kita. Kenapa kita tidak mudah? Ada yang disebut aba, hijabnya aba. Lihat, jangan percaya. Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Faqila wa may ya'ba ya Rasulullah,
qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga. Jadi bagaimana kabar baik Rasul ya? Setiap umat Rasul akan masuk surga kecuali yang enggan, yang aba, enggak mau, nolak, saya enggak mau masuk surga, enggan masuk surga. Nah, membingungkan bukan? Maka kala itu para sahabat pun bertanya, siapa yang engan wahai Rasulullah? Rasul, emang ada yang engan masuk surga? Siapa itu? Rasul menjawab, apa jawabannya? Faqila, maka beliau menjawab, barang siapa mentaati aku, ia pasti akan masuk surga. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka berarti ia enggan masuk surga. Perhatikan, siapa yang masuk surga? Yang memilih mentaati Rasul, yang masuk surga. Yang enggan, berarti dia enggak mentaati Rasul, berarti enggak memilih enggak mentaati Rasul dan Allah dan Rasul. Lalu siapa ditaati? Hawa nafsunya. Oke? Kan di sini selalu ada tarikan, Pak. Kebaikan yang secara kodrat ingin kebaikan. Tapi ada yang menghadang. Ngapain ngurusin orang, mendoakan orang lain? Belum tentu kamu didoakan sama dia. Enakan dia dong, dia bebas utangnya kamu. Oke. Mau nolong orang, dia juga nggak pernah nolong kamu. Mending untuk kita persiapan masa depan dong, ngurusin diri sendiri. Siapa yang ngomong itu? Hawa nafsu. Orang-orang aba, orang yang enggan, dia lebih memilih mentaati hawa nafsunya daripada mentaati Rasulnya. Coba Bapak, kalau ngikutin hawa nafsu nih Pak ya. Ini pengalaman ketika saya dengan izin Allah mendapatkan SKS yang luar biasa 2004 itu. Usaha berhenti semua, bangkrut. Dulu, kalau sekarang mengatakan nggak bangkrut. Sukses lah kalau sekarang nyebutnya gitu kan. Jadi sampai makan pun sekarang jual meja kursi yang ada di rumah. Anak sekolah nggak bisa sekolah, ya harus ngelobi ke yayasan, ke yang punya sekolahan agar bisa sekolah dulu deh, ntar bayar, hitung aja lah, nanti kalau sudah ada uang saya bayar, sampai segitu ya Pak. Nah ketika saya mencoba silaturahim ke kiai-kiai waktu saya di pesantren dulu, datang ke sana, biasalah santri kan kalau lagi sukses lupa kiainya, ketika jatuh baru ingat ya, dan pakai udah hafal itu, udah hafal, udah ya biasa aja, namanya kiai tetap baik lah gitu kan. Kemudian menyarankan, jadi setelah ngobrol panjang udah tahu lah permasalahan saya. Kamu berarti butuh apa? Butuh jalan keluar Pak Kiai. Oh alhamdulillah ada kabar baik. Dia buka Quran, nih kamu akan mendapatkan jalan keluar kalau kamu bertakwa, karena balasan orang bertakwa diberi jalan keluar. Lalu apa amalannya? Selain yang kamu udah lakukan sekarang, sholat malam, kan kita udah ngobrol tadinya, puasa ceritanya udah menderita lah, udah melakukan ini, itu belum, mungkin ini belum rahmat kamu. Bersedekahlah dalam keadaan lapang dan sempit. Coba akal kita ngomong apa? Lagi miskin masa suruh sedekah? Nah, sebagai santri kan biasa, masih santri aja rasanya, kalau udah tua juga. Oke, sedekah dalam benar sempit, rahmat. Kalau kamu nyari uang di sini nggak ada uang. Tapi kalau nyari solusi, ini solusi dari Allah. Sudah, samina wa ta'ala. Coba, kalau kita mentaati hawa nafsu, kita lagi miskin, suruh ngapain Pak? Apa yang paling berat bagi seorang yang lagi miskin? Puasa gampang, orang lagi nggak punya uang, puasa enak aja. Bangun malam gampang, orang nganggur, kita nggak ada kerjaan, bebas mau sholat berapa aja. Sesuatu yang akal nggak bisa terima kecuali dengan iman. Sedekah Pak, makan aja susah suruh sedekah. Bayangin Pak, ini yang disebut siapa yang mentaati Allah dan Rasul, siapa yang mentaati hawa nafsu. Pak Kiai sampai tanya, kamu punya uang 10.000 nggak Mak? Punya Pak. Kalau 10.000 bisa nggak dari 10.000 kamu 1.000 saja sedekah, atau kamu 100 rupiah saja? Waktu itu masih bisa, 100 rupiah itu masih bisa dipakai. Kalau sekarang kan saya pikir nggak bisa kan, Bapak beli apa yang 100 rupiah? Agak sulit sekarang. Minimal berapa Pak? 2.000 kan? 2.000. Bapak bibis di terminal Pak, berani bayar 100 rupiah? Ya minimal berapa? 2.000. Sekedar bibis saya bayar 2.000, masa sedekah nggak bisa? Nah setelah dituntun, yes, diterangkan lagi, sedekah kamu bisa dengan harta kamu lebih baik. Itu menunjukkan keimanan kamu. Yang kedua, dengan ilmu kamu. Ditanya, kamu sekarang masih ngajar nggak? Ngaji? Enggak Pak Kiai. Ini mungkin masalahnya. Kamu dulu pesantren untuk apa?
Oh ya Pak, istighfar saya. Wah, pulang dari sana sudah mulai saya ngumpulin pemulung sekitar itu. Ngajar siapa yang bisa diajar Pak? Ngajar bapak-bapak? Pak Rahmat salah obat nih, tiba-tiba ngajar begini. Nggak ada yang percaya Pak. Udahlah, yang mungkin percaya pemulung. Dimulai dari situ, ngajar pemulung, habis ngaji dikasih uang. Yang nggak banyak, pokoknya selalu begitu. Nah, beranjak tuh, mulai ada yang percaya. Dari pemulung jadi panti. Nah, begitu punya panti, orang udah ngeliat, udah pantas sering ngajar, barangkali begitulah. Mulai ngajar sampai sekarang dengan izin Allah. Dari mana mulai? Ketika kita memilih mentaati Allah dan Rasul. Oke, jadi yang sekarang merasa, yang lagi sakit, saya lagi sakit Pak Ustadz. Sakit hebat Bapak. Doa Bapak mustajab. Mumpung sakit, doakan sebanyak-banyak orang. Mumpung sakit. Di samping doa untuk diri sendiri agar diampuni dosanya, dijauhkan dari api neraka, ingin masuk surga, urusan dunia. Karena doanya orang sakit mustajab. Jadi nggak ada pilihan untuk tidak menjadikan Allah berkah. Oke, dalam bahasa hadis di atas, orang yang enggan disebut orang yang aba. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang membuat orang menjadi enggan atau aba? Jawabannya adalah karena yang ditaati dalam hidupnya selalu hawa nafsu dan syahwat, bukan ajaran Allah yang dibawa oleh Rasul. Sudah tahu sekarang? Berani ngobatin penyakit aba? Sadar kita punya penyakit aba? Ya, kalau yang ditaati apa? Hawa nafsu dan syahwat. Kalau usahanya kurang, masa ngasih orang lain? Syahwat. Padahal kalau kita telisik, kenapa kita berbagi kepada orang? Lo rezeki kita dari siapa? Dari Allah. Allah nyuruh kita membagi rezeki yang dari Dia. Beratnya apa sih? Kalau lagi ada iman. Kalau enggak, Masya Allah. Dengan kata lain, hampir tidak mungkin seorang akan menjadi kanal berkah bila yang sering ditaati hawa nafsu dan syahwatnya. Jadi bagaimana mungkin kita ngambil pilihan kanal berkah kalau kita masih ingin naati hawa nafsu dan syahwatnya? Bersih-bersih, rumah aja nggak bersih, rumah saya belum disapu, masa nyapu masjid? Nggak jadi, gitu kan? Apalagi misalkan Bapak nolong orang, saya juga nggak pernah ditolong, nolong orang. Hawa nafsu itu, hati-hati, ya. Untuk menjadi kanal berkah, kita harus melawan perintah hawa nafsu dan perintah syahwat yang bakal membuat kita mundur atau mandek untuk mentaati perintah Allah. Lawan, satu kata. Hanya ada satu kata, lawan. Oke. Kenapa? Ini pernah disampaikan Bapak Ustaz ke depan. Jangan terjebak Pak. Dalam diri manusia kan jiwa kita ada 3. Yang pertama nalar, akal, software. Nempelnya di mana? Di otak. Otak hardware, akal software. Bapak kalau ada orang dioperasi otaknya bisa ngeliat otaknya, tapi nggak bisa ngeliat akalnya. Oke. Yang kedua ada hawa nafsu, ada juga nurani. Nah, akal ini dalam tanda petik pelin-pelan Pak. Tergantung pertempuran sama hawa nafsu dan nurani. Kalau pertempuran itu hawa nafsu menang, mau sedekah? Jangan. Orang lain dipikirin. Kamu dong. Kalau kamu ada apa-apa siapa yang mikirin kamu? Gitu ya umpama gitu. Berarti hawa nafsu menang. Maka jika nafsu berkuasa dalam diri manusia, nalar akan mencari dalih untuk merekayasa kebenaran. Contoh, saya ada kepakai tadi, suruh sedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Kalau dalam keadaan lapang, nalar nerima. Dalam keadaan sempit, hawa nafsu bilang gini, mempengaruhi pertarungan dia, mempengaruhi apa namanya? Akal kita. Apa kata hawa nafsu bilang? Hawa nafsu membisikin akal kita, kamu aja nggak ada yang mikirin, kalau mau sedekah dalam keadaan kaya dong, itu berarti kamu udah aman dulu kamu, baru mikirin orang lain. Kata akal apa? Betul, itu betul itu, mantap itu, masuk akal, logik, keren. Bapak marah, anak melakukan pelanggaran yang sesuai kesepakatan nggak dilanggar. Setelah anak melanggar, bapak kepret, plok sampai pingsan. Istri bapak marah, papa dulu nggak punya anak aja kita berdoa agar punya anak. Udah punya anak salah sedikit tampar sampai pingsan. Ditampar aja belum tentu sadar, apalagi nggak ditampar. Masuk akal? Masuk akal. Digaplok aja dia belum tentu sadar, apa nggak digaplok? Karena Pak, dia ngikutin hawa. Begitu ngikutin hawa nafsu, nalar langsung ngomong masuk akal. Dia tunduk karena apa? Karena kita ngikutin hawa nafsu. Jadi pelin-pelan. Coba lihat. Nah, sebaliknya, jika nurani yang berkuasa dalam diri manusia, nalar akan mencari dalil untuk membuktikan kebenaran. Kalau nalar
kalau nafsu dia akan nalar akan mencari dalih. Dalih Pak, bukan dalil. Dalihnya apa? Kenapa ditampar? Wong ditampar aja belum tentu sadar apa nggak tampar. Dalihnya apa? Wong kita aja belum cukup masa sedekah orang lain. Dalih, bukan apa? Dalil. Diterima? Oke, sekarang coba yang sama-sama kasus yang sama. Kenapa kamu sedekah dalam karena lapang dan sempit? Nurani kita mengatakan ini yang nyuruh Allah. Kalau ada yang nyuruh Allah pasti ada kebaikannya. Selesai. Coba cek, kita sering ikutin nyari dalih apa nyari dalil? Sama-sama masuk akal, Pak. Oke, baik. Nantinya kita akan tahu 3 perkara yang membinasakan dan 3 perkara yang menyelamatkan. Ada 3 perkara yang membinasakan adalah kebahilan dan kerakusan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti. Nah ini, dan seseorang yang membanggakan diri. Jadi hawa nafsu yang diikuti termasuk 3 perkara yang membinasakan manusia. Ini cikal bakal abah. Mentaati siapa tadi Bapak? Abah? Hawa nafsu dan syahwat. Oke, baik. Nah, hawa nafsu kalau dikelihatkan hawa, nafsu. Hawa adalah keinginan, sedangkan nafsu adalah diri. Berarti kalau secara bahasa, hawa nafsu keinginan diri. Hawa nafsu adalah keinginan diri. Keinginan diri yang mengabaikan petunjuk ajaran adalah hawa nafsu yang menjerumuskan kita ke derajat yang rendah. Sedangkan syahwat adalah dorongan untuk mendapatkan kenikmatan yang menggebu, yang sifatnya sementara. Baik, ini banyak. Nanti Bapak bisa lihat kisah Bidan Rosita halaman 68 di buku saya, bagaimana beliau mengabdi ya hidupnya selama 10 tahun untuk melayani kesehatan orang-orang suku Badui. Bidan Ros ini rela berjalan hingga 6 jam demi mengunjungi pasiennya di pedalaman hutan Kanekes, Lebak, Banten. 6 jam Pak. Dan setelah ngurus bidan melahirkan dikasih apa? Pisang, singkong. 10 tahun di sana Pak. Itu panggilan demi kanal berkah. Kelihatannya enggak? Setelah itu ketemu orang, media sampai dipublikasi, Masya Allah orang yang empati kepada luar biasa Pak. Ini masuk di Kick Andy ya. Jadi terkenal. Juga kisah Abah Soleh Mukhlis yang buat madrasah atau sekolah di tempat lacuran. Orang melihat mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja ngeliat mereka berantem, gak ada urusan yang mohon maaf urusan maksiat. Ada dia seakan keluar dari kantor yang mendirikan lembaga ini, tempat sekolah menampung mereka, dan dia terjun langsung. Masya Allah. Sekolahnya masih ada, tempat pelacur sudah tutup dengan izin Allah. Ya. Nah karena itu waspada dengan bujuk rayu setan, karena setan menjanjikan nakut-nakuti kamu dengan kemiskinan, ya, dengan apalagi banyak sekali menyuruh kamu berbuat kejahatan. Banyak sekali yang harus kita perhatikan. Karena itu sebagai penutup di materi ini mudah-mudahan menginspirasi. Mari kita dengar sekali lagi pidato setan di surat Ibrahim. Nanti Bapak surat 14 ayat 22. Pidato setan. Dan berpidatolah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Ceramah dia. Bapak Ibu yang saya hormati, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Kurang ajar nggak deh? Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru atau merayu kamu. Lalu kenapa kamu mau mematuhi seruanku? Kamu mau sedekah dalam keadaan sempit, saya bilang nanti kamu repot loh, kamu sedekah. Itu palsu. Saya sekedar ngerayu, jangan sedekah. Saya nggak maksa kamu jangan sedekah. Saya cuma ngerayu, jangan sedekah. Kenapa kamu patuh sama saya? Kamu masih ngantuk, jangan sholat subuh. Saya nggak maksa. Kenapa kamu patuh? Ngambil selimut lagi, AC-nya didinginin. Kan saya cuma ngerayu. Nah, coba bayangin itu. Jangan salahkan aku. Oleh sebab itu jangan kamu mencerca aku. Akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Ngata-ngatain gara-gara setan. Gara-gara saya. Emang saya punya kekuasaan maksa kamu? Saya cuma ngerayu men. Saya cuma ngerayu bro. Gitu kan bahasa saya. Kalau ceritanya setan gaul gitu kan. Oke. Bayangan. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang dolim itu mendapat siksa yang pedih. Ingat, nanti kita akan dicerami setan kalau kita patuhin dia sekarang. Udah, pilihan satu, lawan. Jangan
aba. Oke? Jadi selama kita menati hawa nafsu, pasti kita akan gagal menjadi kanal berkah. Selama kita menati syahwat, pasti kita akan gagal. Orang yang telah sukses menjadi kanal berkah dengan berbagai bentuk dan skalanya dipastikan sudah berhasil mengalahkan hawa nafsu. Bidan Rosita, orang lain ingin di kota biar ramai, ini ke pedalaman, dikalahkan hawa nafsunya. Siapa mereka yang akan ditolong? Oke, baik, banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tapi waktu saya ingin mengatakan untuk menjadi kanal berkah, pilihan kita butuh kreatif sedikit. Misal program Babeku, barang bekasku sumbang, ada kan? Dibikin ada webnya. Ayo kumpulin, telepon, saya datang. Sedekah sampah berkah nih teman saya mengadakan. Pak, jamaah di grup Al-Ikhlas misalkan, yang punya barang bekas, telepon kami, taruh aja depan rumah, nanti ada mobil yang ngambil. Dikumpulin, jadilah sekolah gratis Pak. Dan luar biasa Pak, banyak hafal Quran. Barang bekas Pak, jangan buang Pak. Program berkuda, ini teman saya satu musola dengan saya, semoga Allah merahmati dia, Pak Hadi. Dia awal mulanya mau umroh, qadarullah orang tuanya atau mertuanya itu harus pakai kursi roda, dia beli. Setelah umroh kursi roda dipakai enggak, maka dia ditulis di Facebook dia, siapa yang mau umroh butuh kursi roda nggak usah beli, pakai punya saya, bapak telepon saya antar. Selesai pulang umroh, telepon saya jemput. Gila, ternyata banyak. Wah, senang sekali dia. Cari teman-teman, yuk bikin pengadaan kursi roda untuk umroh. Ternyata Pak, sekarang ramai sekali. Jadi orang mau, karena diiklan terus, siapa yang mau umroh butuh kursi roda nggak usah beli, karena cuma dipakai sebentar, pakai punya ini. Bapak telepon, saya antar, nanti selesai saya jemput, nggak ada biaya. Kalau mau ada biaya silakan sedekahkan yang lain. Atau Bapak melakukan hal yang sama. Ternyata mereka setelah pakai kursi roda itu, pulangnya beri kursi roda. Nitip Pak buat Bapak juga deh, pasarin tolong. Subhanallah. Namanya program berkuda. Bapak ketik aja di YouTube tuh, di Google. Program cuci mukena gratis, ini juga lingkungan kami. Datain musola nih. Musola di masjid kan ada tuh. Siapa yang peduli coba? Udah cuci belum? Didata, dicuci dulu. Selama dicuci, kasih share di situ yang baru. Terus saja. Banyak sekali Pak. Butuh kreatif sedikit lah. Atau Bapak kalau pergi bawa gayung atau ember Pak. Sering kita mampir di masjid atau musola, di kampung atau di perjalanan. Di kamar mandi ada embernya, nggak ada gayungnya. Ada gayungnya, nggak ada embernya. Terus ada kerannya rusak, ya itu tinggal. Atau Bapak bawa sarung kalau pergi, kalau mau sholat di situ daripada ngomong sarung ditinggal. Atau bawa sajadah yang nggak bagus, sajadah tinggal dan sebagainya. Ini butuh kreativitas sedikit lah. Beli kamper, pengharum baju, taruh di kumpulan mukena di masjid. Jangan nawar sama barang pedagang kecil. Sudah ya. Siapkan nasi bungkus di rumah kalau pergi, dibagi, dan banyak sekali. Semoga yang sederhana ini menginspirasi. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan bacaan ini, ada di halaman 74 tentang kreativitas bagaimana kita menjadi kanal berkah. Tentu tahapannya ada di sana, mengikat pikiran agar tetap istiqomah. Pertama, ketika menjadi kanal berkah, setelah niat sungguh-sungguh, minta tolong sama Allah. Wasta'in ikhris ala ma yanfa'u wasta'in. Ini rumusan, jangan sampai itu udah kalau enggak minta tolong. Sekecil apapun yang kita lakukan harus dengan pertolongan Allah. Yang kedua, setelah pertolongan Allah, niat sungguh-sungguh dan harus ditulis jika perlu penguatan. Saya mau ini. Semoga bermanfaat. Yang merasa perlu membaca lebih lanjut di buku saya di halaman 78. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan di bab yang selanjutnya, bagaimana memulai. Sekarang baru tahu kan ingin, tapi bagaimana memulai. Temanya adalah dahsyatnya memulai. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, bisa ketemu, dan senang sekali kalau nanti Bapak bisa membaca kembali pada saat di rumah atau saat nanti pada kajian di bab buku ini. Mari kita ngaji kita dengan doa kafatul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, makasih Pak Haji. Pak, hatur nuhun. Pak Haji, terima kasih ya nemenin saya.
dulu